Pemirsa Hope Channel, kita bertemu lagi di acara Kamu Bisa pada malam ini, episode yang ke-31. Saya Guntur Siboro akan jadi pemandu acara ini. Acara ini adalah kerjasama dari Hope Channel Indonesia dan ASI, sebuah perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Topik kita malam ini adalah topik yang menarik, karena kita sudah membahas topik ini 2 kali, namun pada malam ini kita akan membahas topik ini lebih menarik lagi, karena ada aspek lain yang kita akan bicarakan, yang akan membantu para pemirsa, penonton untuk boleh melaksanakannya dengan lebih mudah dan tidak memerlukan biaya besar. Topik kita adalah penggunaan limbah untuk hidroponik. Jadi kita akan berbicara bagaimana yang biasanya jadi limbah untuk kita bisa pergunakan, bagaimana menggunakan hidroponik. Narasumber kita pada malam ini terdiri dari beberapa orang pakar dan praktisi yang sangat mumpuni, yang akan boleh menceritakan bagaimana kita dapat menggunakan limbah untuk hidroponik. Narasumber pertama kita, Ibu Rumondang Yunita Situmorang. Beliau sudah beberapa kali menjadi narasumber. Selamat malam, Bu Yunita. Selamat malam, Pak. Ya, apa kabar? Sehat? Luar biasa, sehat. Terima kasih Ibu Yunita. Ibu Yunita adalah seorang ibu rumah tangga yang kreatif, sudah bicara tentang beberapa hal dalam acara Kamu Bisa. Terima kasih Bu, boleh malam ini menjadi narasumber kembali. Narasumber kita yang kedua, Dr. Insinyur Anthony Walson, MP. Beliau adalah praktisi hidroponik, sekaligus pakar budidaya tanaman dari Universitas Patimura. Selamat malam Dr. Anthony. Selamat malam Dr. Anthony. Suaranya. Selamat malam Dr. Siboro. Selamat malam para pemirsa. Baik, terima kasih Dr. Anthony. Beliau juga sudah pernah menjadi narasumber kita ketika kita bicara tentang hidroponik dari tim Universitas Patimura. Narasumber kita yang ketiga adalah Dr. Insinyur Audrey Leatemia, MSc. Beliau juga praktisi hidroponik sekaligus pakar proteksi tanaman dari Universitas Patimura. Selamat malam Dr. Audrey. Selamat malam Pak Siboro, selamat malam para pemirsa. Baik, terima kasih Dr. Audrey. Beliau juga pada awal tahun ini pernah menjadi narasumber kita ketika kita berbicara budidaya hidroponik. Narasumber kita yang keempat adalah Profesor Insinyur Daniel Saputra, MS Agriculture Engineering PhD. Beliau adalah pakar teknologi pertanian dari Universitas Sriwijaya di Sumatera Selatan. Selamat malam Prof. Daniel. Selamat malam Pak Siboro, selamat malam pemirsa di rumah. Iya, terima kasih Prof. Daniel yang selalu setia menjadi narasumber kita. Itu di belakang ada seperti sayuran dalam air itu, di akuarium ya. Mungkin itu hidroponik juga. Baik, narasumber kita yang kelima, Dr. Insinyur Zakaria Sukom, MP. Beliau adalah pakar budidaya tanaman dari Universitas Patimura. Selamat malam Dr. Hukom. Ya, selamat malam Pak Siboro, selamat malam para pemirsa. Baik, terima kasih. Dr. Hukom juga sudah sering menjadi narasumber kita, dan malam ini beliau akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan hidroponik, khususnya dari sisi tanamannya. Baik, kita sudah melakukan atau sudah menayangkan 2 kali tentang hidroponik. Pada 28 Juli tahun 2020, tahun lalu, kita berbicara mengenai bercocok tanam hidroponik di sekitar rumah. Ketika itu narasumbernya adalah Dr. Bisman Nababan. Kemudian 12 Januari di awal tahun ini, tadi saya sudah sebutkan, tim Universitas Patimura telah membawakan sebagai narasumber untuk budidaya hidroponik. Nah, pemirsa, kita sudah bicara
hidroponik di sekitar rumah. Kita sudah berbicara mengenai budidaya hidroponik yang mungkin bisa menghasilkan dalam skala besar. Malam ini, saat ini kita akan berbicara mengenai penggunaan limbah untuk hidroponik. Sebelum kita akan memulai diskusi kita lihat dulu video aktivitas dari Ibu Yunita Situmorang. Luar biasa Ibu Yunita ya. Tadi saya lihat di video aktivitasnya ada yang pakai pipa ya. Kemudian ada yang memakai wadah buah styrofoam ya. Bu Yunita sudah berapa lama memulai melakukan hidroponik? Sekitar 3 tahun. 3 tahun. Itu mulai dengan yang pakai pipa ya? Dimulai dari pipa. Oke, jadi sudah terbiasa pakai pipa. Kemudian melihat ada opsi nih ya. Ada styrofoam buah ya, wadah buah yang ada. Kenapa sampai terpikir untuk menggunakannya Ibu Yunita? Karena menurut para ahli styrofoam ini bisa diurai ratusan tahun. Iya, jadi kita ikut membantu. Jadi kita manfaatkanlah styrofoam itu supaya bisa mendatangkan manfaat bagi kita, bukan jadi malapetaka gitu, malah mendatangkan manfaat. Iya. Itu yang tadinya saya berpikir, karena saya melihat limbah styrofoam ini sangat-sangat banyak, ya. Jadi kenapa kita tidak manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari? Ini penggunaan styrofoam buah ini Ibu Yunita belajar sendiri atau ada lihat di YouTube atau ada tanya teman atau bagaimana? Lihat di YouTube juga, cuman terpikir juga waktu pernah saya lihat begitu banyak limbahnya, mungkin saudara-saudara yang pernah tinggal di Jakarta, kalau ke daerah Tanah Abang itu, kita akan melihat tumpukan styrofoam yang begitu tinggi. Karena di Tanah Abang kan banyak penjual buah-buah impor. Itu. Jadi saya berpikir, sayang ya, kenapa kita tidak manfaatkan supaya tidak menjadi masalah gitu. Kita manfaatkan supaya menjadi ada nilai ekonomisnya buat kita. Itu awalnya saya berpikir. Baik, jadi selain memang ikut mendukung lingkungan hidup ya, ini juga penggunaan yang boleh dikatakan ini gratis ya dapatnya Bu Yunita ya? Gratis sekali. Gratis ya, jadi nggak dibeli ya. Boleh diceritakan kalau dulu pakai pipa itu kira-kira berapa katakanlah investasinya per lubang ya? Sudah lupa lumayan mungkin. Juga ya, para ahli mungkin. Ya mungkin pipa kan yang bagus ya, yang katanya non timbal gitu tuh sekitar 90.000 ya. Saya pakai itu. Oh, pakai yang 4 meter ya. Ya, jadi bisa 20 lubang. Dibuat 22. Dan buat lubang sendiri ya, Bu Yunita ya? Iya. Iya. Ya. Kita kerjakan sendiri, memang tidak ada pakai jasa orang lain. Mungkin Dr. Antoni atau Dr. Audrey atau Dr. Hukom bahkan yang pernah lihat apakah di internet, berapa investasi kalau kita beli yang sudah jadi ya? Ada yang punya pengalaman mungkin? Kalau kita hitung Pak, ya. Satu lubang itu berkisar antara 40 sampai 50.000 Pak. 40-50.000 ya? Kalau dari talang itu Pak. Dari talang ya? Itu buat sendiri atau beli ya, Dr. Antoni? Itu beli Pak. Beli ya, jadi
Jadi kita bisa bayangkan Ibu Yunita tadi menggunakan limbah ya dengan gratis ya. Satu tempat itu berapa lubang Bu Yunita ya? Tadi 20 ya? Satu. Enggak Bu, Pak, tergantung kita mau nanam. Kalau nanam kangkung, bayam bisa lebih rapat. Oh, lebih rapat. Ya, lebih rapat mungkin bisa sekitar 12. Tapi kalau untuk selada 4 sampai 6. Oh, lebih jarang ya? Ya, lebih jarang. Oke. Boleh mungkin diceritakan sedikit Bu Yunita, apa sih beda utamanya ketika Ibu Yunita memakai yang pipa dengan yang menggunakan wadah styrofoam buah tadi? Yang utama bedanya dari sisi hidroponik apanya? Mungkin salah satu buat pemirsa modal ya, dan kita untuk melakukan melalui styrofoam ini sangat mudah, murah, dan semua bisa orang melakukannya. Kalau dari segi, memang saya belum coba talang, saya baru coba pipa paralon. Kalau 2 kali kita bertanam harus dibersihkan karena ada lumut-lumutnya. Kalau kita tidak bersihkan, nutrisi akan tekor berlomba dengan lumut. Iya. Ini yang pipa dan talang ya. Bagaimana pengalaman di Universitas Patimura? Mungkin Dr. Audrey atau Dr. Antoni bisa ceritakan kalau menggunakan, tadi Ibu Yunita mengatakan menggunakan pipa atau talang harus dibersihkan ya? Iya. Mungkin saya ya sedikit. Silakan Dr. Ya, selama ini, ya, terima kasih Pak. Selama ini yang kita lakukan ketika mengadakan pelatihan dan pendampingan di kelompok-kelompok, kita menyarankan menggunakan talang. Karena ada beberapa kelebihan, salah satunya yang seperti tadi Ibu Yunita katakan, kalau kita menggunakan pipa paralon itu, setelah 2 kali musim tanam harus dibersihkan karena lumut tumbuh di situ. Nah, ketika membersihkannya agak sulit kan, mesti menggunakan tekanan tinggi dengan air yang disemprot, agak sulit untuk membersihkan pipa yang cukup kecil. Sedangkan kalau kita menggunakan talang, ketika menggunakan talang, untuk membuat lubang tanam, kita menggunakan styrofoam juga di permukaan talang itu. Nah, ketika membersihkan lebih gampang, tinggal mengangkat styrofoam dan kita mengelap bagian dalam dari talang itu. Pengalaman kita setelah 2-3 musim tanam baru kita bersihkan. Jadi lebih mudah ketika membersihkan ketika menggunakan talang dibandingkan dengan menggunakan pipa. Juga manfaat lainnya yaitu ketika menggunakan pipa paralon kan jarak tanamnya itu kita tidak bisa rubah lagi. Sekali kita membuat lubangnya, tetap ya kalau menggunakan talang dan menggunakan styrofoam kita membuat lubang. Ketika kita ingin merubah jarak tanam masih bisa. Biasanya kan kita bikin seperti tadi Ibu katakan 4 meter dapat 20 lubang tanam, berarti jaraknya 20 cm. Kalau kita mau merapatkan di antara 2 lubang tanam itu, kalau jaraknya menjadi 10 cm, kita masih bisa menambah di styrofoam itu lubang-lubang tanam lagi. Jadi itu ada beberapa manfaat dari menggunakan talang, sehingga kita menyarankan untuk menggunakan talang daripada yang pipa paralon. Talang memang harus dibuat, jadi membeli talang baru kita menggunakan styrofoam, membuat kakinya. Kalau yang dijual ready to use itu biasanya yang menggunakan pipa paralon, gitu Pak. Baik, terima kasih Dr. Audrey ya. Jadi memang mungkin kalau untuk budidaya ya yang lebih besar ya mungkin menggunakan talang ya. Mungkin kita review sedikit prinsip-prinsip hidroponik ini kan. Pertama memang perlu cahaya matahari ya. Jadi saya kira tadi di tempat Bu Yunita itu baik yang menggunakan pipa maupun menggunakan wadah styrofoam mendapatkan cahaya matahari yang cukup ya Bu ya. Iya Pak, full. Ya, jadi paling sedikit dia dapat. Ya 8 sampai 10 jam ya. Tidak pakai atap kan, langsung ke matahari ya Bu ya? Ada plastik juga. Ada UV, plastik UV. Ada plastik UV ya. Oke. Nah, yang kedua adalah prinsip hidroponik, elemen yang penting adalah udara ya. Oksigen dan karbon dioksida ya. Oksigennya katanya harus terlarut lebih besar dari 6 ppm. Dan karbon dioksida perlu untuk fotosintesis. Nah, kalau menggunakan styrofoam buah ini,
oksigennya kan tidak mengalir ya. Apa yang dilakukan Bu Yunita ya? Ini kan elemen yang penting ini. Sambil kita cek air dan nutrisi, kita aduk sekali sehari aja cukup. Sekali sehari. Jadi sambil mengaduk nutrisi, diaduk ya sekali sehari ya. Ini ya sambil cek. Ini perlu pagi, siang atau malam atau kapan saja Bu Yunita lakukan? Sesempatnya aja, Pak. Oke. Kalau saya sesempatnya aja. Sesempatnya saja ya. Mungkin yang ketiga adalah elemen air ya. Jadi semua jenis air bisa dilakukan. Air apa yang Bu Yunita gunakan di sini? Air sumur, Pak. Air sumur ya. Air sumur ya. Iya. Kemudian suhu udara ya. Ini Ibu Yunita kan melakukannya di Jakarta. Jadi udara yang ini ya. Nah, elemen lain yang penting adalah nutrisi ya. Bagaimana Ibu Yunita melakukannya? Samakah dengan yang pakai pipa atau ada bedanya? Bagaimana melakukan nutrisi untuk yang menggunakan styrofoam ini? Sama persis kok, Pak. Sama. Ya. Oke, mungkin ya sambil kita mendiskusi lebih lanjut, mungkin kita tanya dulu Dr. Hukom ya. Nutrisi apa yang memang harus untuk hidroponik? Katanya ada 6 unsur makro, 13 unsur mikro. Boleh dijelaskan sedikit Dr. Hukom? Ya, baik Pak Siboro. Jadi para pemirsa semua, untuk nutrisi hidroponik ini dia membutuhkan ada persyaratan hara. Jadi agar tanaman tumbuh, berkembang, sampai dengan produksi, dan untuk mendapatkan kualitas yang baik, syarat nutrisi itu harus betul-betul diperhatikan. Untuk kebutuhan tanaman itu ada 17 sebetulnya, 17 unsur hara, baik pada hidroponik maupun sama saja dengan di konvensional. Cuma karena untuk hidroponik ini kan kita adopsi kondisi larutan tanah ke wadah yang tanpa tanah tapi berisi air, dan di dalamnya itu dilarutkan mineral hara atau nutrisi yang mengandung hara makro mikro yang persis sama sehingga bisa diserap. Dari 17 unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, itu 3 unsur hara itu yang tersedia secara alamiah dari udara maupun dari dalam tanah berupa air. Jadi itu adalah karbon, hidrogen, oksigen. Itu dalam bentuk yang tadi karbon dioksida dari udara, juga O2 itu dari udara maupun dari dalam air sendiri. Nah, ini nanti masalahnya tadi yang harus goyang-goyang itu ya, supaya ketersediaan oksigen. Nah, kemudian air juga, oksigen juga, hidrogen berasal dari air juga. Sedangkan ada 13 unsur itu, nah itu kita yang harus berikan. Itu tidak boleh tidak ada. Itu dikategorikan atas 2 kelompok besar, yaitu ada hara makro. Makro itu ada makro primer dan makro sekunder. Ini adalah hara-hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak untuk pertumbuhan tanaman sampai masuk pada tahap produksi akhir. Kemudian di samping itu kurang lebih itu ada 6 jenis unsur hara, yaitu N, P, K, kemudian Ca, Mg, dan S belerang. Itu yang memang dikategorikan dalam unsur hara makro. Kemudian ada unsur hara mikro. Itu ada 7 jenis, itu unsur-unsur yang dibutuhkan di dalam jumlah yang memang sangat kecil, tapi tidak boleh ada karena sangat penting sekali untuk digunakan dalam sistem elektron transfer pada fotosistem atau fotosintesis, dan ada yang digunakan juga sebagai prekursor enzim di dalam metabolisme sekunder maupun primer dan sekunder, sehingga
unsur-unsur ini tidak boleh diabaikan. Kalau diabaikan berarti menurut kriteria esensialitas unsur hara dari para ilmuwan, bahwa kalau unsur hara ini dia disebut esensial karena dia harus terlibat secara langsung di dalam proses metabolisme tanaman, ataupun dia terlibat langsung dalam sistem enzim, sehingga tidak ada. Kalau seandainya ada absen, itu terjadi defisiensi dan tanaman tidak bisa menyelesaikan proses hidup dengan sempurna. Bisa hidup, tapi tidak sempurna, tidak maksimal, tidak berkualitas. Dan setiap unsur hara ini, baik makro dan mikro, ini tidak bisa diganti dengan unsur-unsur yang lain karena sifatnya beda. Nah, itu yang dimaksudkan dengan hara makro mikro yang dibutuhkan dalam larutan tanah atau pada larutan hidroponik. Nah, oleh karena itu, untuk adopsi teknologi hidroponik, kita bisa meramu nutrisi pada tanaman hidroponik, tetapi tidak boleh kita tinggalkan prinsip-prinsip esensialitas unsur hara bagi tanaman. Semua orang bisa meramu dari material apa saja, bisa meramu. Yang penting kita harus mengukur jumlah yang dibutuhkan tanaman dan jenis yang dibutuhkan tanaman, tergantung dari jenis apa yang kita gunakan dan tergantung dari bagian organ mana yang akan kita panen. Nah, ini bisa dihitung semua, baik itu dari materi anorganik maupun dari materi organik. Kalau dari materi anorganik, banyak sekali senyawa yang kita bisa dapatkan di toko pertanian atau toko kimia. Itu kita bisa ramu. Tetapi tidak boleh kita keluar dari jenis hara makro mikro. Itu semua kita harus perhatikan. Begitupun juga kalau kita pakai dari sistem untuk pengolahan bahan organik menjadi nutrisi, nah kita perlu tahu hasil yang kita dapat dari bahan organik itu dia mengandung hara makro dan mikro itu berapa banyak. Itu bisa dideteksi semua. Dan kita tidak bisa bilang bahwa larutan organik untuk hidroponik atau untuk keperluan tanaman, nutrisi tanaman lebih baik daripada yang anorganik. Karena di dalam sistem hidroponik ini kita harus memberikan nutrisi yang memang jumlah jenisnya pas dan konsentrasinya yang memang pas. Nah, konsentrasi di sini banyak. Jadi kita ada dari tiap-tiap unsur itu ada dia punya range. Jadi dari hara makro maupun hara mikro itu ada range konsentrasinya. Nah, ini biasanya para ahli formulator itu tahu tentang ini karena ini sudah berkaitan dengan perhitungan-perhitungan kimia di dalamnya. Baik. Barangkali untuk keperluan hidroponik kita bisa pakai nutrisi yang sudah siap jadi seperti AB Mix. Itu sudah beredar di pasaran dan itu bisa digunakan oleh para praktisi. Nah, kami juga saya sudah ada bikin seperti ini untuk hidroponik seperti ini. Nah, ini sudah ada juga. Ini bisa digunakan untuk keperluan hidroponik maupun untuk keperluan konvensional. Tetapi nanti perhitungan konsentrasinya akan berbeda. Baik. Kita akan mendapatkan pertumbuhan yang optimal. Begitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Hukom. Mungkin Dr. Antoni ada advice melihat styrofoamnya Bu Yunita tadi. Kira-kira seberapa banyak nutrisi yang perlu diberikan? Apakah cara menghitungnya atau cara melihatnya sama dengan yang pakai pipa untuk Bu Yunita tadi? Ya, Pak. Terima kasih Pak Siboru. Konsentrasi larutan itu kita bisa ukur pakai TDS itu. Jadi kalau tanaman itu mirip saja yang mengalir. Kalau yang dari pipa itu kan mengalir, sedangkan untuk yang Ibu Nita punya ini kan dia tetap tergenang. Yeah. Tapi konsentrasinya sekitar 1000 sampai 1400 ppm kalau untuk tanaman sampai panen.
Kemudian yang perlu dijaga tadi, kita bisa buat larutan sendiri, tapi jangan sampai larutannya mengendap. Jadi larutan Bemex itu sudah diuji dan sudah dilakukan penelitian sehingga larutan itu tidak mengendap. Tadi saya dengar dari Ibu Yunita bahwa dia kadang-kadang goyang atau aduk. Saya anjurkan kalau bisa itu pakai aerator itu. Aerator tapi banyak pakai selang-selang yang cabang. Jadi misalnya kalau Ibu punya styrofoam itu ada 5, kita bisa pakai 1 aerator, tapi kita pakai itu kombinasi-kombinasi untuk masing-masing masuk ke masing-masing styrofoam, sehingga kalau kita cok, jadi bisa pakai juga timer untuk kita cantong, sehingga aerator itu dapat membantu untuk menyediakan oksigen di dalam setiap styrofoam itu. Baik. Jadi akar tanah menerima atau mengabsorb oksigen karena kerja aerator itu. Baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Dr. Antoni sarannya ya, pakai aerator. Tapi mungkin saya ingin tanya ke Ibu Yunita, dengan memakai styrofoam buah ini dibanding yang bergerak dengan pipa, itu hasilnya ada perbedaan banyak atau hampir sama? Hampir sama sih Pak, kalau yang saya sudah dapatkan ya. Kenapa saya mengangkat dengan styrofoam ini, supaya para pemirsa mungkin tidak membutuhkan modal yang besar dan bisa dilakukan. Jadi misalnya saya katakanlah kita punya 8 set, ya bisa panen satu kotak 1 hari. Jadi konsumsi untuk rumah tangga bisa terpenuhi dan sayurannya berbeda. Styrofoam yang 1, yang 2, jadi kita bikin sayur-sayuran yang berbeda. Baik, ini Ibu Yunita sudah sedikit diskusikan mengenai panen ya, aspek bisnisnya. Mungkin Prof. Daniel ada komentar nih, dengan skala yang kecil begini, gimana melihat aspek bisnisnya? Saya kira Ibu Yunita jual ini kan ya, silakan Prof. Daniel. Mungkin ada komentar. Terima kasih. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan pertanian hidroponik ini booming sekitar 10 tahun yang lalu. Khususnya pada waktu di Jepang ada Fukushima, ada tsunami dan pembangkit listrik nuklirnya itu rusak, dan ada di Surabaya ada radiasi nuklir. Nah, yang repotnya Fukushima ini adalah sumber sayuran bagi Jepang, khususnya ke Tokyo, sehingga terganggulah supply ini. Nah, saya hadir di seminar pada waktu itu, jadi orang-orang Jepang itu mensterilkan gedung-gedung ya yang tidak terkena radiasi nuklir dan menanam hidroponik jadinya ya. Tentu lebih tidak menggunakan sinar matahari, tapi mereka menggunakan cahaya lampu ya, dan betul-betul otomatisasi ya, jadi pakai robotik. Dipindahkan dan sebagainya itu ya, sehingga terpenuhilah suplai sayur, dan oleh karena itu orang akhirnya mengetahui bahwa pertanian ini tidak mesti seperti konvensional, mesti pakai tanah, itu bisa bahkan vertikultur ya, bertingkat begitu ininya. Jadi mulailah itu berkembang dan orang akhirnya mulai mencoba dan sebagainya. Ya, dan pada waktu itu kebetulan saya bertanya di sana di seminar itu, kenapa bisakah kita nanam sayuran yang ini? Bagaimana tentang sisi ekonominya untuk panen begitu ya? Nah, mereka mengatakan memang sayuran yang ditanam adalah sayuran yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Jadi kalau sayuran itu relatif harganya murah, banyak dan mudah didapat oleh orang, ya tidak dianjurkan ditanam dengan hidroponik. Kenapa? Karena hidroponik ini relatif disebut investasi tinggi. Modal awalnya kan besar. Walaupun kalau sudah jalan, ya dia bisa jalan terus. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau skala besar, dia relatif mahal awalnya, modal awal ya.
Nah, itu kan sudah kita bahas pada waktu 2 pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang yang dibuat oleh Ibu Yunita menggunakan styrofoam, ya, ini juga bagus. Saya sudah pernah coba menggunakan wadah makanan ya, yang tembus pandang itu ya. Nah, itu mengalami kendala karena pertama lumut, yang kedua juga suhu airnya naik dengan mudah, cepat naik kan, dan ini sensitif terhadap tanaman, untuk khususnya hidroponik ya. Jadi kalau menggunakan styrofoam, dia sekalian berfungsi sebagai insulator. Jadi suhu air di dalam wadah styrofoam yang digunakan oleh Bu Yunita ini tidak naik terlalu tinggi. Ya, kalau tidak suhu matahari bisa kadang sampai 35, itu saya ukur 35 per tempat saya, sehingga mati tanamannya, ya cepat layu. Ya, jadi kalau pakai styrofoam gitu, dia jadi insulator, suhu airnya tidak terlampau tinggi. Nah, tentu tadi yang kita tanam, ya, yang kita tanam di ini mestilah sayur yang punya nilai ekonomi tinggi, pakcoy misalnya ya, atau selada hijau atau selada ungu, macam-macam ya. Nah, kalau kangkung mungkin tidak terlampau ini ya, relatif lebih murah. Kalau kangkung, mestinya kangkung yang ada kangkung khusus kan, yang batangnya kuning, agak kuning kehijauan ya. Itu kan mahal juga ya, jadi kita menanamnya seperti itu. Karena tadi kalau seperti Ibu Yunita kan, atau kita ya, banyak orang menanam sendiri itu belinya AB mix, yang AB mix relatif harganya relatif mahal. Kecuali tadi bisa kita ramu sendiri, ya kita ramu sedemikian rupa, harganya bisa lebih rendah. Tetapi kalau tidak, kalau skala hobi atau skala rumah tangga kita hanya beli kan. Beli AB mix relatif mahal. Oleh karena itu kita mesti menanam sayuran yang memang mahal, ya, sayuran yang relatif harganya di pasar mahal. Kedua, ya, jadi itu kalau nggak salah sekitar 3 ons 15.000 kalau nggak salah ya, sekitar 15.000 kalau sayur hidroponik pakcoy atau sawi ya, atau sekilo artinya sekitar 45 ke 50.000 harga sayurnya. Ya, tentu beda dengan yang tidak hidroponik ya. Yang kedua, keuntungan dari hidroponik ini adalah khususnya kalau untuk skala kecil begini, kita tahu yang kita makan itu pupuknya apa ya, tidak kita semprot pestisida, jadi relatif lebih aman bagi kita gitu ya. Jadi kalau untuk memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari itu sudah bagus sekali Bu Yunita, dia buat berbagai styrofoam dan berbagai jenis, sehingga tidak bosan. Hari ini dia panen di styrofoam 1-2, yang berikutnya 3-4 sayur yang lain, dan seterusnya. Ya, jadi dalam 1 minggu dia rotasi sayurnya sudah berbagai jenis, sehingga orang yang makan di rumah tidak bosan. Ya, tidak sayurnya itu saja. Ya, tentu juga memerlukan, dan saya lihat tadi Bu Yunita itu taruh di atas sekali ya, di atas rumah ya, di dak di atas ya, sehingga ini. Nah, ini juga bagus gitu ya. Ya, jadi secara ekonomi kita mesti pilih sayurnya yang relatif lebih mahal karena modalnya itu relatif mahal, khususnya AB mix-nya yang relatif mahal. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Daniel ya. Jadi menarik, sudah disampaikan sebaiknya memang apalagi dalam skala kecil begini adalah menanam yang memiliki sayuran atau tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Baik, penonton, jika Anda ingin mengajukan pertanyaan, silakan sampaikan melalui call center Hope Channel atau melalui chat di YouTube Live atau melalui chat di Facebook Live. Nanti narasumber kita bisa menjawab. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu yang satu ini. Pernah berharap Anda tidak perlu melipat baju cucian, memotong rumput, atau membuang sampah? Sebuah studi terbaru menemukan bahwa para lansia yang menggunakan paling banyak tenaga dalam pekerjaan sehari-hari lebih sedikit kemungkinannya untuk mengalami penurunan mental dengan bertambahnya umur. Para partisipan dalam kelompok yang paling aktif 91% lebih sedikit kemungkinannya untuk mengalami penurunan pada ingatan, konsentrasi, dan kemampuan bahasa setelah 5 tahun daripada mereka di kelompok yang paling tidak aktif. Dan itu faktanya, tetapi ada pengharapan. Sementara program olahraga rutin adalah bagian penting dari pola hidup yang lebih sehat,
jangan hiraukan kegiatan fisik sehari-hari. Para lansia dalam kelompok yang aktif membakar hampir semua kalori mereka dalam kegiatan sehari-hari dengan lebih banyak berjalan, menaiki tangga, terlibat dalam kegiatan peduli kasih dan sukarela, dan lebih banyak bergerak secara keseluruhan. Walaupun hal-hal ini tidak dikategorikan sebagai olahraga, kegiatan-kegiatan fisik ini menaikkan detak jantung kita dan meningkatkan peredaran darah, sambil juga melindungi fungsi otak. Baik, pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana Ibu Yunita Situmorang untuk menanam hidroponik, tanah sayuran hidroponik di wadah buah, wadah styrofoam. Sekarang kita ingin menanyakan kepada Dr. Audrey ya. Dr. Audrey sudah pernah menanam di wadah botol air mineral. Boleh diceritakan sedikit? Ini juga penggunaan limbah ya. Kalau tadi styrofoam wadah buah, ini botol air mineral. Boleh diceritakan, Dr. Audrey? Iya, Pak. Terima kasih, Pak Siboro. Ya. Jadi kira-kira setahun yang lalu ya, setelah beberapa kali memberi pelatihan hidroponik kepada masyarakat, terus saya bilang berpikir saya ini kasih latihan kepada masyarakat, saya harus coba juga dong sendiri. Nah, makanya saya ingin mencoba. Nah, untuk mencoba di rumah kan yang sederhana aja. Nah, yang sederhana tentu menggunakan bahan-bahan yang tidak limbah, yang tentu tidak mahal. Tadi kita ketahui kalau mau membuat yang skala usaha, menggunakan talang ataupun paralon harus ada modal investasi yang besar. Kemudian juga tempatnya ada space di halaman atau tidak yang bisa mendapat sinar matahari langsung. Nah, kebetulan di teras atas di lantai dari rumah saya itu ada space yang bisa tidak terlalu luas di pinggiran teras. Jadi saya pikir mendingan saya menggunakan botol-botol bekas. Nah, itu seperti yang tampak di gambar itu di pinggiran teras. Jadi menggunakan botol-botol aqua baik yang ukuran 1,5 liter maupun yang 650 ml bisa ya. Jadi itu awalnya Pak menggunakan limbah ya. Baik, boleh diceritakan sedikit Dr. Audrey bagaimana melakukannya? Botolnya diapain, kemudian seperti apa? Jadi kebetulan saya ada contoh ininya di sini. Bagus. Jadi botol yang 1,5 liter kita potong setinggi sekitar 15 sampai 20 cm ya bagian bawah, bagian atas kemudian kita potong bagian ini dengan cutter atau pisau dan sehingga bagian atasnya ini bisa didudukkan dengan baik seperti ini. Oh, oke. Ya, kemudian di bagian ini kita lubangin karena ini kan sistemnya wick sistem sumbu. Jadi kita menggunakan sumbu menggunakan kain flanel. Jadi bagian atas dari botol dilobangin kita menggunakan sumbu ini. Kemudian juga di bagian ini kita lubangin sehingga ada sirkulasi udara, tadi mau bicara tentang oksigen. Nah, kemudian nanti di bagian bawah botol ini kan yang tempat larutannya, sedangkan yang di atas ini nanti kalau kita sudah menanam benih dan sudah waktunya untuk dipindahkan 2 minggu setelah dipindahkan, kita menanam di rock wool sama dengan Bu Yunita, nanti dipindahkan rock woolnya itu diletakkan di sini dan air di sini. Nah, seperti Bu Yunita juga kita harus menggoyangnya supaya ada oksigen, sirkulasi oksigen sehingga tanaman bisa tumbuh dengan sehat. Tanaman yang tumbuh dengan sehat karena sirkulasi oksigen yang cukup bisa kelihatan di akarnya, Pak. Kalau akarnya putih bersih itu berarti suplai oksigen bagus. Kalau enggak dia agak hitam, coklat kehitaman itu berarti kekurangan oksigen. Ya. Okay. Cuman memang di sini juga ada masalah seperti tadi kata Pak Prof Daniel, kan ini tembus pandang jadi lama-lama bisa lumutan juga. Nah, sebagian orang kalau kita lihat di YouTube juga mereka bisa membungkus botol aqua itu dengan plastik hitam supaya dia tidak tembus cahaya matahari sehingga tidak terjadi pertumbuhan lumut di dalam botol. Ya, mungkin itu Pak. Baik. Berapa kali sehari digoyang? Tadi kalau Bu Yunita goyangnya 1 kali sehari, ini berapa kali Bu? Sekali aja juga Pak. Sehari sekali cukup ya? Ya, ini
enaknya nanam itu bangun pagi-pagi penasaran ya Bu ya, pengen lihat tanaman kita udah kayak apa. Senang sekali kalau dia tumbuh subur, jadi sambil lihat pagi-pagi digoyang. Ataupun nggak harus pagi ya, sehari sekali sesuai dengan waktu kita. Tapi yang sederhana ini tapi membuat kita gembira juga karena melihat pertumbuhan tanaman setiap hari. Ya, jadi selain olahraga sedikit juga menyenangkan melihat tanaman yang hijau ya. Iya, yang tumbuh subur. Baik. Ini berapa botol Bu pernah di Dr. Audrey? Saya pernah, ya lumayan sampai sekitar 120 botol. 120 botol ya, wah luar biasa ya. Semangatnya. Ini penggunaan limbah. Mungkin kita tanya sebentar ke Dr. Antoni. Ya, Dr. Antoni menggunakan botol body lotion ya. Botol body lotion. Boleh diceritakan Dr. Antoni, kalau Dr. Audrey tadi botol air mineral, ini botol body lotion ya. Boleh diceritakan sedikit Dr. Antoni, kenapa sampai menggunakan botol body lotion? Ya, terima kasih Pak. Kebetulan botol body lotion yang saya pakai itu bentuknya menarik Pak. Menarik ya? Jadi, ya bentuknya menarik sehingga nilai artistiknya menurut saya cukup tinggi Pak. Nah, bekasnya itu kita lubang ukur net potnya itu kita lubangi, kemudian kita taruh di tutupnya itu, dan sumbunya itu seperti hidroponik biasa, cuma sumbunya itu pendek, cuma menyentuh pangkal daripada botol itu Pak. Oke. Ya, itu bisa dilihat di gambar ya. Kalau untuk tanaman sayur, saya cuma tanam seledri Pak. Seledri ya. Yang lainnya tanaman hias ini ya? Iya. Kalau sayur di tempat saya tidak tanam di hidroponik karena lahan terbatas. Tetapi saya tanam di, seperti tadi Pak Daniel bilang itu, verticulture Pak. Oke. Menghemat pemeliharaan Pak. Kita siram dari atas saja, atau kita pakai irigasi tetes saja, semuanya sudah tersiram untuk semua tanaman Pak. Baik. Tadi di dalam foto yang terlihat, itu Pak Dr. Antoni menanam tanaman hias ya. Ada bedanya nggak ini mengenai cara menanganinya, mengenai nutrisinya untuk tanaman hias? Ya Pak, ada tanaman hias tertentu yang kalau dia makin rimbun, itu airnya bisa diganti 2 hari sekali Pak, bisa ditambah 2 hari sekali karena dia mengalami penguapan yang cukup cepat, sehingga karena botolnya kecil, larutannya itu cepat habis Pak. Maka itu kita bikin larutan stok. Kemudian kita setiap pagi saya lihat kalau ada yang kurang saya tambah aja Pak. Sehingga dia tetap lihat segar Pak. Baik, luar biasa ya. Jadi kita sudah lihat bagaimana penggunaan limbah tadi. Ibu Yunita menggunakan styrofoam buah, Dr. Audrey menggunakan botol air mineral, Dr. Antoni menggunakan botol body lotion ya, bahkan tempat sabun juga kalau tidak salah ya. Masih ada ide-ide lain yang bisa dilakukan untuk penggunaan limbah ini. Baik, silakan kalau ada ide-ide lain dari Ibu Yunita atau Dr. Antoni atau Dr. Audrey di tempat lain yang pernah dilihat. Ya mungkin di saya juga Pak. Saya terima kasih Pak. Ya. Di sana juga saya pakai ini Pak, bekas cat Metroline itu Pak. Oh, bekas cat Metroline. Ya, yang masih punya tutup Pak. Oke. Nah, yang ukurannya itu 3 kilo atau 5 kilo itu ya Pak. Di situ kita bisa tanam 3 tanaman. Oke. Kalau di styrofoam yang Ibu Yunita punya itu mungkin 6 sampai 8, tapi di Metroline itu saya bisa tanam 3 tanaman aja Pak. Oke. Ibu Yunita kelihatannya tadi ada yang mau ditambahkan? Karena Ibu Yunita juga pernah pakai botol air mineral ya? Iya. Limbah-limbah itu saya juga tanam anggrek semi hidroponik, pakai limbah-limbah juga. Oke. Iya. Lupa memang saya nggak kirim ininya, cuma ada sih. Oke. Jadi banyak cara ya. Mungkin boleh diberikan informasi apakah oleh dokter Pak, silakan. Kalau saya boleh.
Silakan. Kelihatannya agak terputus. Baik. Iya. Silakan ya. Dr. Audrey. Ketika melihat ibu-ibu itu ada mereka juga menggunakan jerigen bekas. Oh, jerigen bekas itu juga bisa. Iya. Terus tapi netpotnya itu mereka menggunakan gelas aqua. Ya. Jadi sebenarnya terbuka luas kreativitas itu. Kalau saya ke ibu-ibu melatih mereka, saya bilang sebenarnya hidroponik ini ibu-ibu bisa menggunakan berbagai wadah yang tersedia, yang ada di sekitar. Jadi dan mereka kreatif juga bisa menggunakan berbagai benda limbah. Seperti Bu Yunita juga mereka menggunakan jerigen bekas, dipotong, diatur. Jadi bisa juga sekitar 4 tanaman di satu jerigen yang 5 liter itu ya. Gitu Pak, jadi itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Audrey. Mungkin banyak sekali kelihatannya opsi penggunaan limbah ya. Tapi mungkin ada yang perlu diperhatikan. Wadahnya bisa dikreasikan. Tapi mengenai nutrisinya mungkin ada advice dari Dr. Hukom nih dengan berbagai wadah-wadah yang perlu dilakukan. Karena mungkin bagi awam Dr. Hukom untuk menghitung-hitung campurannya ini agak susah ya. Ada advice khusus atau bagaimana? Ya, baik Pak. Jadi sebetulnya larutan yang kita siapkan untuk kebutuhan hidroponik itu sudah harus kita siapkan dengan konsentrasi yang sesuai untuk setiap tanaman maupun fase pertumbuhan dan bagian tanaman yang tadi kita akan panen. Nah, tentang wadah yang digunakan, mungkin yang selama ini diuji dan sudah berhasil, kan kita itu dipakai pipa pralon atau dengan talang. Nah, itu nutrisinya tetap eksis. Yang penting kita perhatikan sistem instalasinya, sehingga mungkin tidak ada yang tersumbat atau bocor dan macam-macam. Nah, jadi untuk masalah nutrisi, ini yang paling penting. Karena tadi saya lihat kalau kita pakai styrofoam tadi, kemudian di botol aqua itu tanaman yang tadi saya bilang kita acuan pada esensialitas unsur hara itu, nutrisi. Jadi kalau kurang berarti dia hidup tapi pertumbuhannya tidak sempurna, tidak mencapai kebutuhan nutrisi yang sesuai. Karena memang demikian, kalau tidak cukup defisiensi dia berpengaruh pada penampilan. Jadi ada penampilan yang abnormal dan macam-macam. Nah, jadi sehingga sistem yang digunakan untuk supaya nutrisi itu terserap dengan normal sesuai dengan kebutuhan tanaman, kita pilih wadah yang memang betul-betul bisa mendukung ketersediaan nutrisi pada akar tanaman. Nah, ini yang paling penting. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, kalau pengaruh oksigen tadi Ibu Dr. Audrey menyatakan bisa dilihat dari akarnya ya, putih atau tidak. Kalau kekurangan nutrisi apa indikasi atau yang terlihat? Mungkin Dr. Antoni bisa sampaikan. Apakah menguning dia atau seperti apa? Terima kasih Pak. Kalau kekurangan nutrisi, misalnya kekurangan nitrogen Pak. Iya. Itu biasanya terlihat di daunnya Pak. Daunnya agak pucat Pak. Oke. Itu salah satu. Atau kalau kelebihan unsur hara tertentu, misalnya kalsium, itu pertumbuhannya agak kerdil Pak. Tapi kokoh. Cuma tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Kalau yang kita untuk panen, ya kita itu keseimbangan unsur hara atau keseimbangan nutrisi itu memang penting Pak. Jadi saya anjurkan tadi kalau pakai ABMX itu sudah melalui beberapa tahap penelitian. Sehingga mereka merekomendasi. Ada beberapa ABMX juga yang di tempat kita pelatihan, kita kasih latihan, kemudian pupuk yang kita anjurkan itu habis. Mereka beli jenis ABMX yang merek atau capnya, merek dagangnya lain Pak. Itu tanamannya tidak tumbuh.
Itu terganggu. Kita berkesimpulan bahwa ada juga pupuk yang KW, Pak. Yang jenis KW ya. Oke. Ada juga jenis yang KW itu. Jadi kita harus hati-hati. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Bu Yunita pakai AB Mix ya? Pakai AB Mix sama saya, karena saya bertanam lidah buaya. Jadi anaknya kan sangat banyak sekali. Kalau saya biarkan anaknya tumbuh, nanti akan kecil-kecil pelepah lidah buayanya. Akhirnya saya olah juga untuk menjadi pupuk organik dari lidah buaya. Wah, ini kreatif ya, sangat kreatif Bu Yunita ya. Jadi pupuk organik ya dari anakan lidah buaya, anakan lidah buaya ya. Baik. Jadi memang waktu saya coba dengan ukur ppm-nya rendah, jadi memang harus lebih pekat. Yang organik yang saya buat itu dibanding dengan AB Mix-nya. Tapi tetap bagus, berhasil. Oke, terima kasih Bu Yunita. Saya ingin tanya terkait dengan hama dan penyakit ya. Apakah ada bedanya dengan yang ditanam melalui melalui pipa yang mengalir? Apakah ada bedanya untuk styrofoam yang boleh dikatakan lebih statis? Lebih banyak penyakitnya, hama penyakitnya, atau sama aja? Sama aja, tapi saya memang saya di sekeliling hidroponik saya itu saya akan tanam bunga-bunga saya gantung yang bunga-bunga yang ada bunganya gitu. Sehingga hama itu teralihkan ke tanaman bunga. Ya, jadi, saya tanam beberapa bunga-bunga saya yang digantung dekat hidroponik. Jadi mengalihkan perhatian ya, mengalihkan hama ya. Baik, ya, Dr. Audrey, pakar proteksi tanaman, ada masukan terkait dengan hidroponik dari sisi hama dan penyakit? Iya Pak, ya. Jadi hama dan penyakit ini ada di setiap ketika kita budidaya ya, baik budidaya konvensional maupun hidroponik yang terbuka maupun di dalam rumah plastik, tetap kita menemukan ada gangguan hama dan penyakit. Nah, ya hama yang sering kita temui itu ada belalang, ada ulat yang memakan daun, ya. Tapi juga ada yang pernah dikirimkan di grup itu juga ada pengorok daun yang dia memakan bagian daging daun sehingga kelihatan seperti ada terowongan putih. Itu juga itu serangga juga yang menyerang. Kemudian juga ada siput juga, kalau itu ya siput yang tidak bercangkang itu juga memakan sayur-sayuran. Nah kalau kita masih skala kecil seperti di styrofoam atau saya di botol-botol di teras begitu, setiap hari ketika kita melihat tanaman menggoncang untuk oksigen, sekalian juga kita melihat ada serangan hama atau tidak. Kalau ada, saya pernah juga menemukan ulat di sayur saya dan langsung diambil aja ya, dimatikan. Jadi pengendaliannya secara mekanik. Nah memang kalau nanti dalam skala usaha, kita menyarankan menggunakan yellow sticky trap, perangkat ikat kuning itu yang sehingga serangga melekat di situ, bisa digantungkan di botol ataupun ditempelkan di papan. Nah, itu untuk serangga bisa tertangkap di perangkap itu Pak. Ataupun kalaupun harus disemprot, nah kita selalu kalau kita memberikan pelatihan, kita selalu punya slogan bahwa hidroponik ini sayuran segar dan sehat, fresh and healthy vegetables, karena kita tidak akan menyemprot dengan pestisida sintetik maksud saya ya. Jadi kalaupun ada nanti gangguan yang harus mengendalikannya, kita sedapat mungkin menggunakan pestisida yang ramah lingkungan, nabati yang berasal dari ekstrak tumbuhan, ada bawang putih ataupun dari daun sirsak, biji sirsak dan seterusnya Pak itu. Baik. Itu dulu Pak. Baik, terima kasih. Ya, kita bicara panen sekarang. Bu Yunita, ini tadi diatur panennya bergantian ya. Apa saja yang bergantian ini yang dipanen? Saya banyak itunya Pak. Saya punya banyak bibit. Oke. Apa saja yang ditanam? Misalnya pokcai. Ya, terus selada pun saya tidak
tidak tanam selada hijau, saya selada red rapid yang berwarna, ya, ada Sam Hongking, ya banyak sekali. Jadi kebetulan yang pas saya videoin itu pas waktu kangkung aja, tapi sehari-hari itu saya pisahin banyak sekali. Bayam juga banyak, ada bayam batik, ada bayam merah, gitu. Jadi bervariasi setiap. Jadi bisa disemai, jangan sekali semai gitu. Baik. Jadi mungkin untuk pemirsa juga mungkin supaya mengulangi sedikit ya. Misalnya nih saya semai di Rockwool ya. Kalau saya 2 malam saya tutup dengan karton bekas. Ya, saya tutup 2 malam biasanya. Baru setelah itu dia akan berkecambah. Ya. Nah, setelah ada daun 2 saya baru taruh ke matahari. Baru setelah daun 4 baru saya masukkan ke styrofoam. Mungkin pemirsa juga karena styrofoam buah itu kan bolong nih. Ya. Jadi kita pakai limbah juga plastik. Jadi kita alasin dulu. Ya, kita alasin supaya airnya tidak nembus. Tumpah, ya. Ya. Terus ini kita lobangin ya sesuai. Sebenarnya kalaupun tidak ada bor, kita bisa dengan cutter. Setelah kita ukur, kita bisa pakai cutter gitu. Jadi saya memang pakai net pot yang putih karena ini lebih awet ya, tahan dia bagus, dan saya memang kasih sumbu juga supaya air nggak usah terlalu dalam. Baik. Tuh, jadi itu yang saya pergunakan mungkin supaya pemirsa lebih komplit. Baik. Ya. Jadi kreativitas seorang ibu rumah tangga ya, Bu Yunita ya. Jadi tidak perlu teknologi tinggi sebenarnya. Tadi dari yang sayuran yang ditanam, mana yang paling memiliki nilai ekonomis paling tinggi? Yang mana? Selada red rapid itu lumayan, bisa sampai 70.000 sekilo. 70.000 sekilo ya. Tadi gimana ya, Prof Daniel? Tadi Prof Daniel sudah hitung-hitung berapa 3 ons berapa tadi? 70.000 sekilo. 9 ya, 9 net pot ya. Kurang lebih 9 net pot lah dia sekilo. Sekilo ya. Ada komentar ya. Prof Daniel? Suaranya Prof Daniel mungkin ke-mute. Jadi kalau kita hitung, memang tadi kalau 6 sampai 7 ya net pot untuk 1 kilo ya lumayan ya, lumayan. Memang kendala kalau kita menjual ini, kalau orang yang tidak mengerti akan sayur hidroponik, dia akan merasa mahal. Ya 1 kilo kok sampai 70, 60 lah katakan paling rendah ya, 60.000 1 kilo, itu orang akan merasa mahal. Tetapi kalau orang yang mengerti bahwa nilai kesehatan sayur hidroponik, maka dia merasa itu murah ya, karena kesehatan. Karena kalau saya sakit, obatnya akan jadi lebih mahal gitu ya. Dan satu hal yang perlu diperhatikan juga tadi yang seperti kata Pak Hukom, nilai nutrisi bagi tanaman ini mesti lengkap ya, baik makro ataupun mikro, unsur mikronya ya. Karena bisa saja nanti tanamannya tumbuh, kita panen, tapi nilai gizi ya, nilai gizi sayur yang kita makan ini tidak seperti yang diinginkan, khususnya metabolit sekunder yang perlu sedikit ya, tapi tidak boleh tidak ada, mesti ada gitu ya. Nah, itu yang membuat kadang-kadang kita kurang menghargai sebetulnya ya. Kadang-kadang kita ingin produk itu murah, cepat ya,
tetapi perlu diingat bahwa jangka panjang. Jadi itu nilai ekonominya itu bukan hanya ekonomi pada waktu beli, tapi ekonomi pada waktu kita mengkonsumsi itu bagi kesehatan kita, kesehatan jangka panjang kita. Karena kalau sudah sakit, tubuh kita kurang unsur mikro, ya, kita sakit itu lebih susah karena pasti diperiksa di laboratorium ya, mencari yang kurang itu mahal sekali. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Ini ada pertanyaan dari pemirsa kita, mungkin boleh kita dibantu oleh narasumber, dari Ibu Wasti Simbolon ya. Bagaimana menggunakan AB mix sesuai dengan umurnya, tingkatan sampai panen? Menghindari AB mix yang KW yang dianjurkan apa Pak? Jadi saya baca sekali lagi, bagaimana menggunakan AB mix sesuai dengan umurnya, sesuai dengan umurnya, tingkatan sampai panen. Menghindari AB mix yang KW yang dianjurkan apa Pak? Mungkin Dr. Antoni mungkin boleh jawab? Boleh ya, bantu Pak, jawab? terima kasih. Kalau di hidroponik, kalau mulai bibit seperti tadi Ibu Yunita bilang 4 daun sempurna dipindahkan ke styrofoam, itu kita masih bisa kasih 500 ppm, Pak. Oke. Setelah seminggu berikut kita kasih naik 750. Seminggu lagi kita bisa kasih naik sampai 1.200 sampai 1.400 ppm, dan itu tetap sampai panen nanti. Itu konsentrasi yang diperlukan untuk tanaman yang biasanya kita budidaya secara hidroponik. Baik. Sedangkan menghindari AB mix KW, jadi kadang-kadang merek baru yang kita dapat, kita bisa beli, kita coba dulu. Tapi untuk menghindari itu sebaiknya kita beli yang umumnya sudah dipakai, merek yang sudah dikenal. Sehingga karena itu hak patennya itu mereka jaga, sehingga sulit untuk ditiru atau dibuat KW. Karena ada yang namanya AB mix macam-macam, tapi mereknya tidak sama, namanya AB mix. Kadang-kadang warna yang kita pernah dapati di tempat pelatihan kita, itu warnanya kabur sekali. Jadi tidak seperti kalau AB mix yang kita beli itu, ada warna merah dan warna kuning, tapi yang KW itu kadang-kadang pewarnanya warna lain. Oke. Nah itu kita sesuai dengan ppm yang dianjurkan, kadang-kadang tanaman tidak berkembang dengan baik. Baik. Mungkin itu Ibu. Baik. Terima kasih Dr. Antoni. Jadi mungkin yang KW ini biasanya pasti lebih murah ya. Jadi kalau jauh lebih murah hati-hati aja. Karena pasti begitu. Baik, ini ada satu pertanyaan, saya nggak tahu apakah kita bisa jawab di sini, tapi saya bacakan saja. Ini tidak terkait dengan hidroponik, tapi boleh juga dibacakan. Dari Rile Silalahi ya. Selamat malam para pakar-pakar yang terhormat. Saya menyimpang sedikit, mau tanya tentang pisang. Kapan jantung pisang boleh diambil dari pisangnya? Ada yang bisa jawab atau nanti kita jawab di acara tentang pisang? Mungkin Dokter Hukom tahu? Jantung pisang kapan boleh diambil dari pisangnya? Baik, nanti kita jawab pada sesi tentang budidaya pisang ya. Baik. Waktunya sudah habis. Baik, iya. Baik, kita sudah habis waktunya. Ya, Prof. Daniel sudah mengingatkan dan timer di depan saya juga sudah mengingatkan. Kita akan mengakhiri sesi kita pada malam ini. Namun saya ingin mendapatkan masukan terakhir dari masing-masing narasumber kita. Mulai dari Prof. Daniel, mungkin ada yang ingin disampaikan khususnya terkait dengan penggunaan limbah untuk hidroponik. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah bahas dulu bagaimana kita memanfaatkan halaman untuk menanam tanaman sayuran yang membantu rumah tangga kita. Nah, pada saat ini kita juga dapat memanfaatkannya untuk menanam sayuran hidroponik dan menggunakan limbah, sehingga limbah yang mestinya kita buang dapat kita manfaatkan, tidak merusak lingkungan, dan dapat membantu ekonomi rumah tangga. Baik, terima kasih Prof. Dr. Hukom, mungkin ada nasihat atau konklusi? Ya, baik. Jadi penggunaan limbah untuk hidroponik ini sangat baik sekali. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah masalah konsentrasi larutan
makanan, karena konsentrasi larutan makanan yang pas sesuai dengan kebutuhan ini akan berpengaruh terhadap kualitas hasil yang diperoleh. Menyangkut dengan berbagai macam jenis formula, nah itu sudah berkembang, tetapi yang penting adalah kita memperhatikan kandungannya, kandungan nutrisi apapun pupuk hidroponik yang dibuat, kita perhatikan kandungan haranya, itu harus lengkap. Baik. Mungkin itu ya perlu saya sampaikan. Terima kasih Dr. Hukom. Kita tanya pegiat-pegiat pelatihan hidroponik ya, Dr. Audrey, ada tambahan atau masukan, konklusi? Iya Pak, jadi hidroponik ini bisa menggunakan berbagai limbah yang ada di sekitar kita. Hidroponik ini sebenarnya juga ramah lingkungan karena kan kita tidak menggunakan air yang terus digunakan, tidak ada membuang ke lingkungan. Dibanding dengan konvensional, kita bisa menggunakan pupuk yang mungkin berlebihan ataupun penyemprotan pestisida yang bisa menyebabkan polusi terhadap lingkungan. Jadi hidroponik ini sangat baik, mari kita bergiat melakukannya. Dan sedikit tentang nutrisi, kita ingat bahwa AB Mix itu memang yang sudah ada sekarang, dan yang penting itu sebenarnya unsur hara itu siap diserap. Karena kalau di dalam tanah itu dia harus dalam bentuk ion baru diambil diserap oleh akar, tapi di air ini makanya formula seperti Pak Tony tadi katakan sudah siap itu karena memang mereka sudah meramunya sehingga di dalam air dia siap diserap oleh akar tanaman, dan komposisinya juga sudah pasti. Dan kalau hemat saya lumayan AB Mix yang besar itu bisa dipakai cukup lama, apalagi untuk yang sederhana skala rumah tangga. Jadi mari kita bergiat hidroponik. Terima kasih inspirasinya untuk menjadi pegiat hidroponik. Dr. Antoni, ada konklusi atau tambahan? Ya, terima kasih Pak. Bagi saya semua orang bisa lakukan hidroponik. Seperti kita rebus Indomie aja Pak, semuanya sudah tersedia. Yang penting dan media untuk kita konsultasi juga tersedia, baik melalui Facebook atau melalui WA. Bisa bagi yang pemula bisa dilakukan walaupun secara sederhana dan bisa mendatangkan keuntungan terutama bagi keluarga di sekitar kita. Terima kasih Pak. Baik, jadi siapa saja bisa melakukan dan dengan harga yang tidak terlalu mahal atau murah. Ibu Yunita, mungkin sebagai inspirator kita malam ini, boleh menginspirasi para pemirsa? Ya, terima kasih untuk pemirsa, khususnya bagi ibu-ibu ya, seperti saya, kita bisa berkontribusi untuk melestarikan alam kita dengan menggunakan limbah, tetapi dari segi ekonomi bisa membantu ekonomi rumah tangga. Kita bisa menyediakan sayuran yang bervariasi untuk rumah tangga dan enak, segar. Saya merasakan kalau pagi-pagi mau masak langsung lari ke atas, petik langsung dimasak, rasanya adrenalinnya itu sangat menyenangkan, menaikkan imunitas tubuh pada saat pandemi ini. Mari kita manfaatkan limbah untuk kesejahteraan rumah tangga. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yunita. Hati yang gembira meningkatkan imunitas. Baik, terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber kita, Ibu Yunita, Dr. Antoni, Dr. Hukom, Dr. Audrey, dan Prof. Daniel. Kita mengakhiri acara kita pada malam ini. Sampai bertemu lagi pada sesi berikutnya, acara Kamu Bisa.